Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di sore hari Minggu ini. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan, dan diberikan hasil yang maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Dan kami harapkan sahabat sekalian bisa menyimak video kami ini sampai akhir, karena dalam video ini kami sampaikan komentar kami secara detail, terperinci, dan lebih komprehensif dengan gaya khas penyampaian kuda putih, singkat, padat, jelas, tegas, dan menghibur. Kita langsung saja masuk kepada potongan video yang akan kami berikan komentar dan pendapat yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda ala kuda putih. 14 penyidik mengundang ahli dan saksi kami, kan berarti tidak profesional. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kemudian jaksa mengatakan berkasnya lengkap misalnya, ya kan, dalam 7 hari itu, apakah saksi dan ahli itu nggak ada gunanya lagi? Nah, ini menunjukkan bahwa, ya kan, dalam hati mereka sendiri udah tahu kalau ini nggak profesional. Coba saya tanya Pak Rianto, Pak, apakah proses itu sebenarnya boleh? Sebentar sedikit saja nih Pak Rianto sebagai mantan penyidik. Boleh atau tidak? Anda pakai logika saja. Oke. Kalau seandainya dikatakan lengkap, lalu buat apa saksi dan ahli? Oke. Klaster 2 tersangka Roy Suryo CS itu sudah dikirim kepada kejaksaan, tapi ada pengembalian dengan catatan untuk melakukan pendalaman terkait tentang saksi ahli. Jadi ini langkah penyidik yang sudah mendalami karena ada balasan dari kejaksaan untuk kita lebih mendalami. Itu berkas perkaranya dikembalikan oleh jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum, dan pengembalian berkas ini mengkonfirmasi bahwa berkas yang sebelumnya dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya ke kejaksaan itu belum memenuhi persyaratan yang diharuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baik sahabat sekalian, kalau tidak salah kronologisnya seperti ini, bahwa pada tanggal 11 Februari atau sekitar tanggal 11 Februari, berkas perkara Roy Suryo CS dilimpahkan ke kejaksaan oleh kepolisian. 2 hari setelah berkas itu dilimpahkan, pihak kepolisian memanggil saksi dan saksi ahli dari pihak terlapor atau pihak Roy Suryo untuk dimintai keterangan. Ini maksudnya apa? Kan aneh. Seharusnya pihak kepolisian itu menunggu dulu keputusan dari jaksa. Apakah dianggap lengkap atau masih dianggap kurang? Jika dianggap lengkap, berarti kan tidak perlu lagi ada keterangan tambahan, saksi tambahan. Kecuali pihak jaksa mengatakan bahwa berkas tersebut belum lengkap, barulah polisi kembali menambah penyidikan untuk melengkapi berkas tersebut. Apa yang kurang itu yang perlu dilengkapi. Namun yang terjadi adalah baru 2 hari berkas dilimpahkan ke kejaksaan, belum ada informasi apapun dari jaksa penyelidik, pihak kepolisian sudah melakukan gerakan tambahan, dalam hal ini melakukan penyidikan lagi dengan meminta keterangan saksi dan saksi ahli dari pihak terlapor. Seolah-olah pihak penyidik Polda Metro Jaya sudah mengetahui bahwa berkas itu nantinya pasti akan dikembalikan atau P19. Luar biasa kan penyidik Polda Metro Jaya ini. Sebelum berkas itu dilimpahkan, bahkan sebelum ada petunjuk dari jaksa peneliti, dia sudah tahu bahwa pasti akan dikembalikan, sehingga baru 2 hari setelah berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan, mereka langsung melakukan lagi pemeriksaan saksi ahli. Berarti dia sudah tahu bahwa berkasnya itu sebenarnya belum lengkap. Inilah yang dimaksud Bang Repli Harun pada potongan video di awal tadi, yang mengatakan bahwa pihak penyidik Polda sendiri merasa dirinya tidak profesional. Karena seandainya dia merasa dirinya profesional, dia tidak akan lakukan gerakan tambahan sebelum ada petunjuk dari jaksa peneliti. Makanya Bang Repli Harun mengatakan, apa jadinya seandainya jaksa peneliti atau jaksa penuntut menyatakan berkas ini lengkap dan P21? Sia-sia dong pemanggilan saksi ahli dan saksi terlapor. Ini kan sungguh tidak profesional. Namun kami akan memberikan komentar dan tanggapan dari sudut pandang yang berbeda. Menurut kami, pihak kepolisian Polda Metro Jaya sudah mengetahui sebelum berkas itu dilimpahkan ke kejaksaan, mereka sudah tahu bahwa pasti akan dikembalikan dan atau P19. Karena sebenarnya para penyidik Polda Metro Jaya itu bukanlah orang bodoh dan bukan orang baru pertama melimpahkan perkara. Dia sudah tahu sebenarnya itu kalau ini lengkap, ini tidak lengkap, bahkan kurang lengkap apa? 700 alat bukti, 22 ahli dan 130 saksi, kurang lengkap apalagi. Itulah berkas terlengkap kalau menurut pandangan kami pribadi. Namun sesuai apa yang pernah kami sampaikan di beberapa video sebelumnya, bahwa kasus ijazah palsu ini tidak akan pernah sampai ke persidangan.
tidak akan pernah sampai ke persidangan karena pihak Jokowi sendiri pun tidak akan berani kasus ini sampai ke persidangan, sehingga akan bolak-balik dari jaksa ke polisi ke jaksa, jaksa balik lagi ke polisi sampai akhirnya SP3. Percayalah kawan, pihak Jokowi tidak akan berani kasus ini sampai ke persidangan. Perlu untuk diingat dan diketahui bahwa sekarang ini pendalaman penyidik Polda Metro Jaya itu justru kepada saksi dan saksi ahli yang meringankan terlapor. Iya kan? Sudah terlihat jelas kalau menurut saya sih ya, arahnya akan kemana kasus ini, yaitu arahnya SP3. Karena pada akhirnya jaksa menolak dan menyatakan berkas perkara tidak layak untuk disidangkan. Intinya adalah berkas perkara ini belum layak untuk disidangkan. Baik sahabat sekalian, kita langsung kepada potongan video berikutnya. Itu saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi at the time. Oke. Hah? Anda martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Iya. Oke. Tetapi Apa? jangan di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Ya, sahabat sekalian, sebenarnya kami sangat tidak tega untuk memberikan komentar atau pendapat tentang Pak Arianto Sutadi nih, karena tiada kata yang lebih pantas kepada beliau ini kecuali kata orang tua yang sangat serakah. Saking serakahnya beliau ini, semua pekerjaan diambil, padahal dia sudah punya jabatan sebagai penasehat Kapolri. Sekarang dia juga bekerja kepada Jokowi, dan ketiga dia juga bekerja sebagai termul. Biasanya orang yang sudah tua begini itu lucu, Pak. Kadang-kadang dia itu lucu. Saking lucunya itu lambat dia menyadari bahwa sebenarnya tugas utamanya dia kan hanya untuk dipermalukan di setiap acara-acara debat di TV. Dia disuruh tampil dari pihak Polri, mungkin dia disuruh hadir. Tugasnya cuma satu, hanya untuk dipermalukan. Demikian sahabat sekalian, subhanakallahumma wa bihamdi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat. Ayo maju terus, pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah.